Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, ridha, keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ayat yang sudah sering kita dengarkan, kita hafal, dan kita juga sudah memahami maknanya. Mari kita bahas dari sisi-sisi yang lain untuk semakin memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sampai kalimatnya dalam ayat ini disebut dengan ikhwah. Ini maknanya bahkan sama dengan saudara kandung. Penggunaan katanya itu disebut dengan ikhwah. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, bahkan kata yang digunakan adalah seperti saudara kandung, saking dekatnya. Tentu tetap berbeda dengan saudara kandung, tapi sampai istilahnya disebut dengan itu. Betapa dekatnya hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih, yang berkonflik. Dalam ayat ini perintahnya bahkan bukan berdamailah kamu dengan saudaramu itu, bukan. Tapi perintahnya adalah damaikanlah di antara saudaramu yang sedang bermusuhan. Apa maknanya, Bapak Ibu sekalian? Bahwa kalau kita yang berdamai dengan saudara kita, itu sudah keharusan, itu sudah harus selesai.
Yang diperintahkan itu bahkan tidak hanya sekedar berdamai, tetapi yang diperintahkan adalah sudah lebih maju lagi. Apa itu? Menjadi juru damai. Tidak mungkin orang layak menjadi juru damai, mendamaikan saudaranya, kalau dirinya masih berkonflik, dirinya saja belum selesai, dirinya saja masih bermusuhan, lalu dia akan mendamaikan orang lain. Tak layak, sulit, tak bisa. Maka kalau perintahnya, damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih, yang bertikai, maknanya engkau sendiri harus sudah selesai. Sudah tak ada lagi permusuhan, tak ada lagi konflik antara dirimu dan orang lain. Sekarang perintah selanjutnya adalah damaikan orang lain. Jadi perintahnya sudah lebih dari sekedar berdamai. Kalau berdamai tentulah harus. Banyak ayat-ayat lain yang menyebutkan kita diminta untuk memaafkan, menahan amarah, berdamai dengan orang, berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Sudah banyak. Tapi dalam ayat ini adalah lebih maju lagi. Tidak sekedar berdamai, tapi bahkan menjadi juru damai. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bangun ukhuwah itu di atas takwa. Bangun perdamaian itu di atas takwa, agar kita semua dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan bersaudara karena harta saja, bukan bersaudara hanya karena suku bangsa saja. Mungkin hal-hal seperti itu bisa memberi jalan untuk dekat. Sesama pengusaha ada komunitasnya, sesama suku bangsa tertentu ada komunitasnya. Selama itu positif, ya, maka itu menjadi jalan. Tapi di ujung ayat ini, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Di atas semua bangunan persaudaraan, apakah karena sama alma maternya, sama suku bangsanya, sama profesinya, tetaplah harus yang paling dasar dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kamu semua mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pada ayat-ayat selanjutnya dalam surat Al-Hujurat ini, ayat ke-11, ya, ini larangan untuk saling memperolok-olok, ya, memanggil dengan panggilan yang tidak baik, ya. Kemudian ayat ke-12-nya tentang menjauhi prasangka, jangan mencari-cari kesalahan orang untuk menjatuhkannya, ya. Jangan riba, sebagaimana riba itu diibaratkan oleh Allah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Ayat ke-13-nya, kita dicipta bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dari jenis laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal, dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Maka surat Al-Hujurat ini, khususnya pada ayat-ayat tadi, banyak disebut oleh sebagian ulama sebagai surat yang berisi tentang ayat-ayat ukhuwah, ayat-ayat persaudaraan, ayat-ayat perdamaian, ayat-ayat merajut kebaikan, menghentikan konflik dengan sesama. Inilah di antara hikmah
dari surat Al-Hujurat, karena ayat-ayatnya banyak sekali penekanan tentang masalah persaudaraan ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita urai khususnya pada ayat yang ke-10. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa bahasannya tentang ini, Ustaz? Ini untuk sedikit mendinginkan suasana panas Pilpres ini, Pak. Karena di mana-mana tentulah kita boleh, bahkan dijamin undang-undang untuk mengkampanyekan apa yang kita yakini, ya, yang kita anggap terbaik, itu hak masing-masing. Tapi kiranya khususnya saya sebagai tentu yang menyampaikan pesan-pesan keislaman juga tidak boleh lupa untuk terus menguatkan nilai-nilai persaudaraan satu dengan yang lain. Bagaimanapun kita memiliki pilihan masing-masing dengan keyakinan kita, dan itu boleh, bahkan harus kita memilih yang terbaik, tetapi bagaimanapun ukhuwah persaudaraan juga jangan sampai kita abaikan. Karena banyak orang mengatakan, dan ini bagus untuk perenungan, Pilpres itu, pemilu itu 5 tahun sekali. Tapi ukhuwah, persaudaraan, kebersamaan itu lebih dari sekedar 5 tahunan. Maka perlu terus kita jaga kondusivitas, ya, persaudaraan satu dengan yang lain. Di tengah boleh kita berkompetisi, boleh kita menyampaikan pilihan-pilihan kita dengan alasan kita, dengan pandangan kita, silahkan. Itu dijamin oleh undang-undang bahkan, tetapi persaudaraan tentu juga jangan sampai terabaikan. Karena banyak yang mengatakan, Pak, katanya kalau zaman-zaman Pilpres begini, kadang yang berselisih itu tak hanya antar teman, tapi bahkan mertua dengan menantu, saudara adik dengan kakak, bahkan suami dengan istri. Istrinya minta nafkah ke suaminya, kata suaminya, karena lagi debat-debat tentang Pilpres ini, Pak, sudah kamu minta nafkah saja sama capresmu sana, katanya. Sebaliknya nanti suaminya minta apa yang menjadi kesehariannya, mungkin disiapkan hidangan, minta saja sana sama capresmu, katanya. Maka ada ungkapan, katanya, Pak, persahabatan itu, katanya, dikenalkan kembali, diingatkan kembali dengan Facebook, katanya, didekatkan dengan WA. Jadi pertamanya cari-cari di Facebook teman lama, dikenalkan kembali, didekatkan dengan WA sekarang, lalu dipisahkan dengan Pilpres, katanya. Ini hendaknya menjadi renungan untuk kita semua. Sekali lagi, kita harus memilih yang terbaik, yang kita meyakininya, menganalisanya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sesama muslim itu, ya, memiliki hak luar biasa dalam Islam. Maka tadi disebut dengan ikhwah, seperti saudara kandung bahkan. Itu menunjukkan bahwa muslim dengan muslim lain itu punya hak yang sangat dekat luar biasa. Jangankan yang muslim, yang kafir saja, selama bukan kafir harbi, bukan orang kafir yang memerangi kita,
itu kita juga diperintah berbuat baik dalam urusan-urusan dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Jangankan kepada sesama muslim. Kalau sesama muslim punya nilai persaudaraan yang sangat dekat. Kepada kafir saja, non-muslim, selama bukan kafir harbi, selama bukan orang kafir yang memerangi kita, maka kita dipersilahkan, diajarkan untuk berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala misalkan ya, ketika menyampaikan dalam surat Al-Mumtahanah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yanhakumullah, sesungguhnya Allah melarang kamu untuk berbuat baik, anil ladzina qatalukum, terhadap orang yang memerangi kamu, fid dini, dalam urusan agama. Jadi Allah melarang kita berbuat baik pada orang kafir yang memerangi kita dalam urusan agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari negeri kalian. Wa zaharu ala ikhrajikum an tawallauhum, menunjukkan permusuhan, pengusiran kepada kalian. Kalian tak boleh berbuat baik kepada mereka. Wa may yatawallahum, siapa yang menjadikan orang-orang kafir yang memerangi itu sebagai temannya, sebagai masih berdekat-dekat, masih berbuat baik, faulaika humuz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat sebelumnya, ayat 8, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kamu, anil ladzina lam yuqatilukum, untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu, fid dini, dalam urusan agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkanmu dari negerimu, tak mengusirmu dari negerimu, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Jadi selama bukan memerangi kita, tidak mengusir kita, tidak menjajah kita, maka silahkan, kata Allah, berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi orang kafir saja diajarkan dalam Islam untuk kita berbuat baik dan berlaku adil selama bukan kafir harbi. Apalagi sesama muslim, apalagi sesama mukmin, maka dia memiliki kedekatan yang khusus, memiliki hak yang lebih daripada yang lainnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tak peduli nanti, saya akan tarik kepada apa yang disabdakan Nabi nanti. Di antaranya ketika Nabi mengatakan hakul muslim, haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Dalam hadis ini, ya, hadis riwayat Imam Muslim, nanti 6 itu bukan pembatasan. Nanti akan kita bahas. Tetapi 6 ini adalah yang disebut Nabi dalam hadis ini. Nanti dalam hadis-hadis yang lain akan disebut juga hal-hal lain yang hendaknya dilakukan kepada sesama muslim. Jadi 6 ini nanti akan kita urai, itu adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Sama dengan misalkan satu hadis mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Tapi tak hanya itu sebaik-baik manusia,
dalam hadis yang lain disebutkan, misalkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis lain disebutkan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik memperlakukan istri dan keluarganya, dan aku orang yang paling baik memperlakukan istriku, memperlakukan keluargaku. Maka hadis sebaik-baik manusia itu tak hanya satu, tapi juga ada beberapa hadis yang lain. Begitu pula ini, kita akan bahas nanti hak muslim atas muslim. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim ada 6. Tapi sekali lagi ini tidak membatasi jumlahnya. Dan yang perlu kita perhatikan bersama adalah bahwa ini tak peduli muslim yang baik atau muslim yang tidak baik. Jadi tak peduli bahwa hak ini atau kebaikan ini hanya pada muslim yang baik saja, hanya kepada mukmin yang baik saja. Tidak. Muslim yang baik atau yang tak baik punya hak untuk diperlakukan dengan baik karena dia adalah saudara kita, dan bahkan punya hak tadi. Kata Nabi ada 6 hak muslim atas muslim yang lain. Pokoknya dia muslim, mau dia ahli maksiat atau dia orang yang taat, pokoknya dia muslim, akidahnya benar, rukun imannya, rukun Islamnya, dia punya hak. 6 ini untuk kita laksanakan karena dia adalah saudara kita. Memang kita diperingatkan juga dalam Al-Quran atau ayat atau hadis-hadis Nabi tentang kehati-hatian kepada orang munafik, ya, kepada orang fasik, ya. Tetapi itu pada tingkat yang memang kemunafikan, kefasikan yang nampak, yang jelas, bukan sekedar berdasarkan prasangka kita. Jadi kita memang diingatkan atau kepada aliran-aliran sesat itu memang diperingatkan untuk kita berhati-hati, untuk kita waspada. Tapi ini untuk sesuatu yang jelas. Misalkan kalau MUI itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu merilis 10 kriteria aliran sesat. Kalau itu kan jelas. Apa saja dia? Itu pelanggaran berat. Ya. Misalkan juga kalau kemunafikan, ini bukan sekedar kemunafikan yang biasa. Kalau berkata dia berbohong, berjanji dia berkhianat, menyelisihi janjinya, dipercaya berkhianat, itu bertingkat-tingkat. Ada yang bahkan mungkin itu juga ada pada diri kita. Kadang berbohong. Tapi pada tingkatan tertentu, munafik yang i'tiqadi namanya, munafik yang bahkan sebenarnya hatinya sudah tidak beriman. Hanya di mulut saja dia beriman. Itulah kita harus waspada. Itulah musuh dalam selimut. Tapi kalau hari-hari bersama sahabat, mungkin ada dia berbohongnya, mungkin dia ada tak menepati janjinya. Ini secara umum memang tanda-tanda kemunafikan, tapi bukan kemunafikan yang sampai bisa mengeluarkan dia dari Islam yang harus kita waspadai betul, tidak. Bahwa kita harus berhati-hati agar tidak terkena sifat ini, iya. Tapi sekali lagi dalam keseharian itu sesuatu yang mungkin saja terjadi di tengah-tengah kita, bahkan juga pada diri kita. Maksud saya, apa yang menjadi hak sesama muslim ini itu
berlaku apakah muslim itu saleh atau tidak. Secara umum dia tetap punya hak untuk kita berbuat baik kepada mereka, kecuali pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari nilai-nilai dari ajaran Islam yang mulia, aliran sesat misalkan, atau yang lain-lainnya. Nah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 6 hak muslim atas muslim yang lainnya itu. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi. Saya bacakan dulu semuanya. Kalau engkau bertemu dengannya, maka hendaknya engkau mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu kepada suatu acara, fa'ajibhu, maka hendaknya engkau memenuhi panggilannya, memenuhi undangannya. Wa idza stansohaka fansohhu. Kalau engkau dimintai nasihat, maka hendaknya engkau memberikan kepadanya nasihat. Wa idza atosa. Apabila dia bersin, fahamidallaha, kemudian dia memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, fasammithu, maka doakan dia dengan yarhamukallah. Wa idza marida, apabila dia sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Wa idza mata, apabila dia meninggal, fatba'hu, maka hendaknya engkau mengiringi, merawatnya sampai mengiringi ke pemakamannya, ke kuburannya. Ini adalah hak muslim atas muslim yang lainnya. Sebelum kita bahas, pertama bahwa disebutkan dalam hadis ini itu 6 hak, 6 adab ya, yang kita berikan kepada sesama muslim, dan hukum-hukumnya berbeda, Pak. Jadi dari 6 ini ada yang wajib, fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Jadi dari 6 ini macam-macam hukum. Misalkan kalau mengucapkan salam, kata para ulama, hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam, hukumnya wajib. Kalau salam itu ditujukan untuk kita seorang diri, maka kita wajib menjawabnya. Tapi kalau ditujukan kepada satu majlis yang kita berada di sana, maka satu orang menjawab sudah cukup, walaupun tak semuanya menjawab. Fardu kifayah. Jadi mengucapkan salam sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Yang lain misalkan tentang memenuhi panggilan, memenuhi undangan. Kata para ulama, memenuhi undangan, mendatangi undangan ini hukumnya wajib. Tapi yang betul-betul ditekankan, disebut dengan wajib oleh para ulama, adalah undangan, khususnya undangan walimah pernikahan. Itu diupayakan betul selama tidak ada uzur. Undangan yang lain bagaimana? Sebagian mengatakan menggunakan keumuman hadis ini ya wajib juga. Tapi sebagian mengatakan yang paling disebut kewajibannya, penekanannya adalah undangan pernikahan. Karena ini sesuatu yang spesial ya, sesuatu yang bersejarah dalam hidup seseorang, maka kita mendatanginya ketika diundang. Ini
Katanya ada yang mengatakan sekali seumur hidup. Tapi kata bapak-bapak, belum tentu sekali seumur hidup. Karena masih dibolehkan. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Kalau ada akad nikah katanya Pak, karena ini sakral sekali, maka biasanya calon pengantin pria itu deg-degan. Deg-degan. Kemeringet, akad nikah itu deg-degan. Sampai saya pernah ceritakan mungkin ya, di YouTube itu ada Pak. Jadi sebut saja namanya Muhammad, saya lupa. Ya Muhammad, kata penghulunya, ya Muhammad. Langsung dijawab, ya Muhammad katanya. Kata penghulunya, tunggu dulu mas, saya selesaikan baru jenengan jawab. Ya Muhammad, saya nikahkan engkau dengan Maryam binti Ahmad Saleh dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai, kata penghulu. Kata Muhammad langsung sah katanya. Harusnya saya terima nikahnya dan seterusnya. Ini antara deg-degan dan susu kira-kira Pak. Tapi katanya Pak, itu kalau calon manten laki-lakinya itu deg-degan, itu calon manten wanita di dalam itu senang, itu bahagia kata ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau tidak ada deg-degannya calon manten laki-laki ini santai. Jangan-jangan bukan pengalaman pertama ini, jangan-jangan. Apalagi terlalu santai, terlalu Jadi ini sakral sekali. Maka kata para ulama, inilah yang betul-betul ditekankan, wajib kita untuk menghadirinya jika tidak ada uzur, jika memungkinkan jaraknya tak membuat kita kesulitan untuk memenuhinya. Kemudian untuk hukum-hukumnya dulu, kalau diminta nasihat, memberi nasihat. Kata para ulama, kalau diminta nasihat, kita wajib memberi nasihat semampu kita. Atau kita mengarahkan, kalau untuk masalah ini mungkin ini yang lebih paham. Tapi harus memberikan kalau diminta. Memberikan langsung kalau kita mampu atau mengarahkan kepadanya. Tapi kalau tak diminta, maka memberi nasihat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau diminta pendapatnya, itu wajib kita menyampaikan apa yang menjadi, apa yang kita mampu untuk menjelaskan. Atau mengarahkan kepada yang lebih ahlinya. Wa idza atosa, dan apabila bersin lalu dia memuji Allah, maka kita menjawabnya dengan yarhamukallah. Para ulama berbeda pendapat antara wajib atau sunnah kita menjawab orang yang bersin itu. Maka ketika orang bersin, dia mengatakan alhamdulillah, maka wajib atau sunnah kita menjawabnya, para ulama beda pendapat. Tapi kalau orang bersin itu tak mengucap hamdalah, maka kita tak wajib juga tak sunnah mengucapkan yarhamukallah. Karena kalimat hadis ini adalah ketika bersin lalu dia memuji Allah, maka kita hendaknya mendoakannya yarhamukallah, antara wajib atau sunnah. Wa idza marida fa'udhu, menjenguk orang sakit juga sunnah. Wa idza mata fatba'hu, ini fardu kifayah. Yang kedua ini apa itu? Yang terakhir ini, kalau dia meninggal kita mengiringinya ke pemakaman, merawat jenazah sampai ke pemakaman, ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah melakukan, kita tak melakukan, tak berdosa. Tapi kalau semuanya tidak melakukan, akhirnya maka berdosa semuanya. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Ini 6 hak ini. Kalau kita bahas secara umum dulu Pak, bahwa ternyata hak muslim atas muslim yang lainnya yang disebutkan Nabi dalam hadis ini, yang disebutkan ada 6 ini, itu dari yang paling sederhana sampai yang sangat luar biasa, sampai yang hal yang sangat penting, menunjukkan kita itu kepada sesama muslim
itu harus beradab, beretika, berakhlak, berbuat baik dari yang remeh-temeh ibaratnya menurut kita. Walaupun di sisi Allah nilainya bisa luar biasa. Dari yang kecil, pertengahan, sampai yang paling penting dalam hidup seseorang. Dari mulai bersin, kita berikan haknya. Sampai dia meminta nasihat, menikah, ini penting-penting. Sampai kematiannya, sangat penting sekali. Karena setelah itu selesai cerita hidupnya di dunia ini. Apa maknanya? Kita memperlakukan sesama muslim itu betul-betul dengan kebaikan dari yang paling kecil-kecil sampai yang besar, yang penting dalam hidup. Dari mulai sehatnya, kondisi sehatnya, kondisi sakitnya, sampai kematiannya, harus terus diberikan haknya. Tak ada istilahnya, oh kalau lagi sakit tak perlu diberikan haknya, atau lagi dia sehat tak perlu diberikan haknya. Tidak, sehat diberi salam. Lihat, saat dia ada kebutuhan untuk mengundang kita, meminta nasihat, kita ada untuk dia. Saat sakitnya mungkin kita tak tahu, tapi kalau kita diberi informasi, datangi dia. Saat kematiannya pun kita datang. Jadi dari kecil sampai yang besar, dari mulai suasana sehatnya sampai sakit, dari suasana senang sampai susahnya, kita ada buat dia. Begitu hikmah dari hadis ini. Adalah kita kepada saudara kita itu, kebaikan kita dari mulai senang sampai susahnya, dari mulai masalah kecil sampai masalah besar pentingnya, dari mulai sehat sampai sakit, dari mulai sebelum pilpres sampai ketika pilpres. Kira-kira begitu. Harus ada terus kebaikan itu. Harus ada terus persaudaraan itu. Inilah kira-kira yang perlu betul-betul kita tanamkan, kita tekankan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang pertama dari 6 ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalau engkau bertemu dengannya maka engkau memberi salam. Salam sebagaimana kita tahu ucapannya ya assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis disebutkan bahkan beberapa sahabat tuh berpisah sedikit, bertemu lagi mengucap salam. Saking senangnya dengan ucapan. Misalkan di masjid salam, lalu nanti keluar dia ketemu lagi salam. Bahkan dalam hadis itu Pak, kalau perjalanan mereka sahabat-sahabat itu kadang terpisah oleh pohon, oleh bukit, itu kalau ketemu lagi salam. Saking senangnya mereka untuk saling mendoakan, saling menyapa satu dengan yang lain. Jadi ucapkan salam. Kita kadang-kadang mengucapkan salam, alhamdulillah. Cuman katanya suka milih-milih siapa yang disalami. Kalau lawan jenis Pak, itu kalau memungkinkan, kalau bisa memicu fitnah tak usah menyalam. Karena kita lebih baik menghindari keburukan daripada mengambil kemanfaatan. Kalau memicu konflik, memicu fitnah, jangan. Kadang-kadang malah dilihat-lihat di antara yang berjalan tuh wanita, yang disalami hanya yang muda-muda saja. Itu salamnya bolak-balik. Tapi kalau yang tak muda-muda, itu bukan disalami tapi diistighfari. Maka salam ini kebaikan. Dan Pak, di antara makna dari salam, selain ucapan, dan ini ucapan penghuni surga. Jadi tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghormatan penghuni surga itu salam. Jadi kita berharap dengan salam itu kita layak juga nanti mengucapkannya antar kita di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu ucapan penghuni surga. Penghormatan di antara mereka, kata Allah, kalau bertemu adalah ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini tidak sekedar ucapan, tapi sebagaimana kita tahu dia doa. Semoga keselamatan atas kalian. Maknanya apa? Ini kaitannya dengan persaudaraan kita. Maknanya, kalau kita mengucapkan salam, selain kita mendoakan dia agar selamat dunia akhirat, agar dia selamat dari gangguan, dari masalah di jalan, itu juga yang paling awal sebenarnya kita menjamin keselamatannya dari gangguan kita sendiri. Bagaimana kita mendoakannya selamat dari celaka, dari musibah, dari hal-hal yang mengganggunya, sementara kita sendiri akan mengganggunya. Maka makna dari salam itu, semoga keselamatan atasmu, maka saya pertama kali yang akan menjagamu, menyelamatkanmu dari keburukan-keburukan saya. Maka kata Nabi dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim atau Imam Bukhari. Muslim yang benar, muslim yang baik itu adalah yang menyelamatkan saudaranya, menjaga saudaranya dari gangguan lisan dia dan gangguan tangan dia. Jadi ucapan salam itu Pak sebenarnya garansi dulu dari kita bahwa kita tidak akan menyakiti. Baru maknanya kita mendoakannya selamat dari yang lain-lain. Itu ucapan salam. Karena itulah salam ini digunakan oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi itu sebagai pembuka komunikasi ketika terjadi konflik. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bissalam. Kalau tak saling menyapa karena emosi, itu maksimal 3 hari kata Nabi. Setelah itu harus berkomunikasi. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulainya dengan salam. Jadi salam ini ucapan bahwa kita tidak ada masalah dengan dia, kita menjamin keselamatannya dari gangguan kita siap berbuat baik, baru maknanya kita mendoakan dia agar selamat dari gangguan-gangguan yang lainnya. Jangan sampai berkonflik Pak, satu dengan yang lainnya berlarut-larut, selesaikan. Apalagi dalam keluarga, suami dan istri katanya tidak ada enaknya konflik itu. Ada yang berkonflik Pak, tidak saling sapa. Tapi si suami mulai mikir, pernah saya sampaikan. Karena Ramadan, ini gimana ini tidak saling sapa sama istri saya? Sementara nanti malam yang bangunkan sahur biasanya istrinya. Gimana ini? Akhirnya dia tidak saling sapa, tidak mau nyapa istrinya Pak. Dia tulis di kertas. Katanya bangunkan nanti malam untuk sahur. Tulis di kertas, taruh di meja tidurnya, meja dekat kamar, dekat kasurnya. Ternyata apa yang terjadi Pak? Istrinya membaca tulisan itu, tapi ternyata sampai subuh bangun tak dibangunkan. Marahlah suami. Katanya, kok tidak dibangunkan? Ini sahur-sahur Ramadan. Kan sudah Bapak tulis di situ, walaupun kita sedang berkonflik, janganlah harus bangunkan kalau sahur. Apa kata istrinya? Sudah saya bangunkan Pak tadi malam. Tidak ada yang membangunkan. Sudah Pak. Tidak percaya, itu lihat, ternyata membangunkannya ditulis juga di kertas Pak. Taruh di dekat tidurnya bantalnya. Pak bangun sudah jam 3 katanya. Ini kalau konflik ini tidak ada baiknya, maka hindarkan permusuhan-permusuhan. Ada suami Pak ingin membuka komunikasi dengan istrinya, tapi istrinya tidak mau bicara. Akhirnya suami ini nyari-nyari barang di lemarinya, di meja, di rumah itu dicari. Mundar mandir. Istrinya diam saja awalnya karena lagi berkonflik. Nyari kemana-mana. Akhirnya tidak tahan istrinya. Nyari apa sih Mas dari tadi katanya? Apa kata suaminya? Nyari suaramu Dek katanya.
Bisa dicoba ini. Apa pengalaman pribadi Ustaz? Ya mirip-mirip lah dengan itu Pak. Jadi buka komunikasi itu. Jangan ada. Itu makna dari salam. Kemudian Pak, singkat-singkat saja, jadi penutup-penutup kita. Setelah itu, kalau diundang, maka wajib untuk menghadirinya. Maka Pak, ini undangan apapun sebenarnya, utamanya pernikahan. Maka, saya pribadi juga demikian, diundang siapapun, siapa yang jika saya memungkinkan waktunya, memungkinkan jaraknya, siapapun kita hadir. Tidak boleh kadang-kadang misalkan memilih hadir yang ini, tidak hadir yang itu, datang. Kadang diundang di tempat yang sangat sederhana, kadang diundang di tempat yang luar biasa. Maka semuanya hadir. Saya pernah cerita mungkin bapak-bapak masalah kadang-kadang handphone kita pecah, kita diundang, wah kadang-kadang sungkan juga. Saya pernah handphone pecah, dimainkan anak-anak, sungkan. Tapi pernah terakhir Pak, saya diundang, saya lihat ibu yang ketua majelis taklim, itu juga bahkan handphonenya pecah, dan pecahnya lebih parah Pak. Maka saya pede. Apa pecahnya lebih parah? Sampai handphone itu nekuk itu Pak, karena rusaknya itu sampai bisa ditekuk. Saya tadinya pede Pak, ternyata ini ibu yang ngundang saja orang kaya, handphonenya bahkan tidak hanya pecah tapi sampai nekuk. Lama saya berpikir, saya melihat ternyata itu handphone canggih Pak, bisa nekuk itu. Ini makin minderlah saya ternyata. Maka kita hadirlah di mana saja kita hadir. Maka bapak-bapak juga diundang teman, datang. Termasuk bahkan kan ketika puasa sunnah, ketika diundang dan tak enak kepada yang mengundang, kata yang mengundang, aduh saya ini sudah kadung masak, maka bahkan dibolehkan kalau puasa sunnah untuk kita berbuka. Tapi kalau bisa terus berpuasa, nyaman dengan yang mengundang, lanjutkan, doakan kata Nabi orang yang mengundang itu. Betapa kita diperintah untuk menyenangkan orang yang mengundang dengan kehadiran kita, dengan jadi kalau enak, lanjut puasa, doakan. Kalau sungkan, tak nyaman, dia sudah berusaha, maka berbukalah. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, karena ini menjelang Ramadan, Pak, takut banyak yang qodha puasa. Puasa qodha itu, kata para ulama, statusnya sama dengan puasa Ramadan. Puasa bayar hutang itu. Tidak boleh gampang-gampang dibatalkan. Tak boleh. Karena bukan puasa sunnah. Statusnya sama dengan puasa Ramadan. Yang bisa membatalkan ya hanya yang sama dengan puasa Ramadan, sakit, perjalanan, atau ibu-ibu haid dan nifas, atau memang tidak mampu tiba-tiba mungkin karena usia ngejar dia, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu dalil. Tapi kalau sekedar diundang, kalau puasa wajib, puasa qodha, maka tak boleh sekedar langsung berbuka, tak boleh. Harus sampaikan saya bayar hutang Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah, kata Nabi terserah kita. Mau kita berbuka, mau tidak, terserah kita. Tergantung enak atau tidak. Tapi ada yang bilang ke saya, jamaah, kalau saya bukan tergantung pada enak-endaknya kepada yang ngundang, Ustaz. Tapi tergantung menunya apa dulu, Ustaz. Kalau sate gulai, berbukalah saya. Tapi kalau bukan sate gulai, pecel, puasa terus saja, Ustaz. Jadi tergantung apa menunya. Bapak yang hari ini puasa, nanti lihat menunya apa dari Al-Fajar, Pak. Tapi sekali lagi kalau sunnah itu hak kita. Tapi kalau wajib itu harus dilanjutkan, tidak boleh sembarangan kita untuk berbukanya. Kalau diminta nasihat, maka menasehatinya. Bahkan Pak, termasuk dalam hal ini, ghibah itu kan tadinya tidak diperbolehkan. Ghibah itu tadinya tidak diperbolehkan. Dosa. Tapi menurut para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada 6 ghibah yang dibolehkan. Di antara ghibah yang dibolehkan adalah ketika dia menasehati saudaranya dengan menyebut hal yang tak baik dari orang lain, ya,
untuk menyelamatkan saudaranya. Jadi nasihat itu bahkan masuk di dalamnya seandainya terpaksa harus menghibah orang demi menasihati saudaranya, itu dibolehkan. Tapi sebatas pada yang diperlukan, jangan berlebihan. Maksudnya begini, contoh Pak. Ada seseorang yang mau mantu. Mantunya, dia tak tahu, dia kira orang baik. Tapi ternyata kita tahu, calon mantunya ini tak baik. Dia sering berjudi, dia sering minum minuman keras, kita tahu. Nah, kita bisa mengingatkannya, menyampaikan apa yang memang dilakukan. Itu diperbolehkan, ditoleransi, kata Imam. Hati-hati ya, saya pernah lihat ini begini. Mungkin baiknya jangan diteruskan. Itu tidak apa-apa. Tapi Pak, sebatas apa yang memang dikhawatirkan menjadi maborat saja. Maka ada yang bertanya ke saya, Ustadz, apakah boleh termasuk dalam bab itu, katanya. Lagi-lagi pilpres ini. Mengingatkan saudara kita dari calon tertentu yang kita anggap tak baik. Maka bisa masuk dalam pengecualian itu, cuman, nah ini harus hati-hati Pak. Lagi-lagi nilai persaudaraan harus diutamakan. Murni hanya pada apa yang memang kita khawatirkan. Misalkan kompetensinya, misalkan. Atau akhlaknya, misalkan. Atau apalah yang memang jelas. Jangan kemana-mana. Sebagaimana orang mantu tadi, jangan kemana-mana. Cukup dia pernah minum, saya tahu dia masih berjudi. Cukup, hati-hati. Jangan ditambah. Dia loh sudah penjudi, minuman keras, hidungnya pesek lagi katanya. Apa kamu cari? Sudah hitam lagi. Jangan. Jadi hanya kepada hal-hal yang memang dibutuhkan saja. Maka jangan terlalu jauh kemana-mana. Kemudian Pak, yang terakhir adalah kalau dia bersin, maka kita menjawabnya dengan yarhamukallah. Ada beberapa ketentuan, singkat saja. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamukallah. Ya, kemudian yang bersin itu menjawab lagi, dalam hadis disebutkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu satu. Yang kedua, kalau yang bersin itu non muslim, karena pernah terjadi di zaman Nabi, orang Yahudi bersin, lalu dia mengatakan alhamdulillah dengan tujuan agar Nabi mengatakan yarhamukallah, agar Nabi mendoakan rahmat Allah kepada dia. Yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu, menyayangimu. Jadi sengaja orang Yahudi ini bersin alhamdulillah agar Nabi mendoakan rahmat kasih sayang Allah kepada dia. Padahal dalam Islam tak boleh mendoakan kasih sayang Allah kepada non muslim. Untuk urusan akhirat tak boleh mendoakan non muslim, tapi untuk urusan dunia boleh. Semoga selamat sampai tujuan, tidak masalah. Tapi kalau urusan akhirat, semoga masuk surga, semoga disayang Allah, tak boleh. Nah, orang Yahudi pernah alhamdulillah katanya ketika bersin untuk agar Nabi mendoakannya, dalam hadis disebutkan. Ternyata Nabi langsung mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tidak mengatakan yarhamukallah. Yahdikumullah, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaan. Jadi tidak mendoakan akhirat. Jadi kalau muslim, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, dia kembali menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau non muslim ada yang mengatakan alhamdulillah, maka kita katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, itu adab-adabnya. Kalau sholat, orang mengatakan bersin, orang mengatakan alhamdulillah masih boleh. Karena alhamdulillah itu memuji Allah. Dalam sholat, kita boleh menambah pujian kepada Allah. Tapi tidak boleh menjawabnya. Begitu dalam hadis disebutkan, tidak boleh menjawab yarhamukallah. Kenapa? Artinya yarhamukallah itu semoga Allah merahmati engkau. Berarti kita sedang berbicara kepada orang itu. Maka dalam sholat tak boleh berbicara antara satu jamaah kepada jamaah yang lain. Maka tak boleh mengucapkan yarhamukallah. Tapi andai orang bersin mengucapkan alhamdulillah masih boleh. Tapi yang menjawab yarhamukallah tidak diperbolehkan. Ada yang bertanya, bersinnya ini gimana Ustaz? Berapa kali kita jawab itu? Karena ada yang bersin berulang-ulang. Bersin pertama alhamdulillah yarhamukallah. Bersin lagi alhamdulillah yarhamukallah. Bersin lagi alhamdulillah yarhamukallah. Berapa kali? Kata para ulama, diperkirakan saja kalau sudah terlalu banyak, mungkin 3-4 kali, cukup doakan saja. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepadamu. Nah, cukup begitu saja. Jangan juga Pak, kalau alhamdulillah yarhamukallah.
Alhamdulillah yarhamukallah. 3 kali alhamdulillah yarhamukallah. Keempat kali katanya temannya alhamdulillah, dia tidak yarhamukallah lagi. Apa? Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun katanya. Karena bersinnya bolak-balik itu. Maka disesuaikan. Kemudian jenguk orang yang sakit, Pak. Kadang-kadang mereka butuh penguatan akidahnya. Kadang-kadang kalau yang tak baik, yang justru menjenguk, malah mengarahkan ke dukun. Hati-hati. Kita sebagai seorang yang ingin menjaga saudara kita, jenguk, kuatkan dia. Motivasi dia. Berikan harapan-harapan dia. Lalu kemudian yang terakhir, kalau dia meninggal, maka kita mengikutinya ke pemakaman. Ini hak-hak sesama muslim. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga itu, menjaga persaudaraan. Silahkan tentu, hak pilihan ada pada diri kita, pilih yang terbaik sesuai analisa kita. Silahkan, ada dijamin undang-undang berkampanye, silahkan. Tapi hati-hati. Kira-kira Pak, kalau sudah debat-debatnya itu agak-agak panas, berhindarilah. Jaga hati persaudaraan kita. Jangan sampai terus saja adu argumen, wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah sampai terlalu hindari saja. Kadang-kadang sekarang ini Pak, debat itu luar biasa. Saya lihat di grup saya, pagi debat, siang debat, sore debat. Malam jam 3 Pak, saya ambil air wudhu mau sholat. Saya lihat masih ada perdebatan itu jam 3 malam. Maka kalau sudah agak-agak hindari. Agar tetap bisa menjaga persaudaraan satu dengan yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan 1-2. Kalau tidak kita akhiri insyaallah. Cukup Bapak Ibu? Saya kira cukup. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.